Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu cara penyemprotan pupuk bunga pada tanaman petunia di minggu pertama. Seperti teman-teman lihat, ini adalah tanaman petunia 1 minggu setelah pemangkasan pada bunga yang pertama keluar. Pada saat kita beli tanaman petunia, itu kan udah berbunga tuh. Setelah berbunga, kemudian tanaman yang dari tukang tanaman itu kita pindahkan ke pot baru. Nah, bunga yang pertama dari tukang tanaman itu biasanya itu lama-lama akan mengering, dan setelah mengering itu bunga-bunganya harus kita pangas-pangasin. Nah, 1 minggu setelah pemangkasan itu jadilah seperti ini. Ini udah mulai banyak keluar tunas-tunas baru. Ini 1, 2 ya. Jadi dalam satu tangkai potong ini keluar 2 tunas baru ya. 1, 2. Ini juga sama. Dalam satu tangkai kemarin saya potong, sekarang udah keluar 2, 1, 2. Ini nanti akan muncul bakal-bakal bunga baru. Nah, untuk agar bunga semakin banyak dan rimbun, kita harus melakukan penyemprotan pupuk bunga pada tanaman petunia ini. Ini dilakukan selain dari penyiraman pupuk kotor NPK 1616 yang udah saya share. Nah, itu juga dibarengi dengan penyemprotan pupuk bunga di minggu pertama. Nanti minggu kedua akan beda lagi. Ini saya akan sharing dulu tentang minggu pertama ya. Pupuk bunga ini mengandung kalium yang tinggi. Jadi fungsi kalium itu sangat penting untuk pembentukan bunga. Jadi semakin tinggi penggunaan unsur kalium pada tanaman berbunga kita, itu bunganya semakin banyak, semakin besar, dan semakin rimbun. Oke guys, pupuk bunga yang mengandung unsur kalium yang tinggi itu terdapat pada salah satunya, yaitu pupuk KCL. Pupuk KCL itu mengandung kalium yang tinggi. Lalu ada juga pupuk MKP K, yaitu kalium tinggi juga. Dan satu lagi pupuk Gandasil B. Gandasil B juga mengandung unsur kalium yang tinggi. Tapi untuk pupuk KCL dan MKP itu biasanya untuk dikocor atau ditabur, istilahnya di media tanam ya. Nah, yang saya lakukan sekarang ini adalah pupuk yang disemprot. Untuk pupuk semprot, maka saya menggunakan pupuk Gandasil B, yaitu pupuk yang khusus untuk penyemprotan pada tanaman, yaitu mengandung unsur kalium yang tinggi. Saya kasih tahu ya, untuk pupuk Gandasil B dan D itu beda. Untuk pupuk Gandasil B itu untuk pembungaan, dan yang D itu untuk daun, istilahnya untuk merimbunkan daun, khususnya pada tanaman-tanaman yang tidak berbunga atau yang khusus untuk tanaman hias daun seperti Aglaonema, Spider Pen. Itu bisa disemprot dengan pupuk Gandasil D karena mereka tanamannya diperuntukkan untuk tanaman hias daun. Beda untuk seperti tanaman petunia, tanaman mawar, itu emang tanaman hias yang berbunga. Oh ya, sebelum untuk penyemprotan pupuk bunga, saya akan kasih tahu dulu ya, ciri-ciri tanaman petunia yang subur itu seperti apa sih? Kalau tanaman petunia yang subur itu pasti adalah yang berbunga mekar. Tapi bagaimana kalau dengan keadaan tanaman petunia yang sebelum berbunga atau pra berbunga? Yaitu ciri-cirinya adalah tanamannya kelihatan segar, terus daunnya itu kaku. Nah, seperti ini. Kalau dipegang itu daunnya benar-benar kaku ya, jadi kelihatannya seger. Terus warna daunnya hijau segar ya, seperti ini. Terus jangan lupa juga untuk perawatannya, pemberian pupuk NPK cair 1 minggu sekali. Itu udah saya share di video saya yang lain ya. NPK cair itu bagaimana cara pengocorannya 1 minggu sekali. Dan sekarang saya akan sharing tentang penyemprotan pupuk bunga seminggu sekali. Minggu pertama sekarang ya, itu bagaimana. Nah, ini dia. Ini saya sudah siapkan air sebanyak 1 liter.
Airnya saya 1 liter taruh di tempat suatu ember. Kebetulan ini saya pakai tempat bekas Magicom yang udah rusak ya, nggak saya pakai. Jadi ya saya manfaatkan aja nih. Oke. Ini air sebanyak 1 liter. Kemudian kita siapkan ini dia pupuk Gandasil B. Warnanya merah ya, Gandasil B. Kalau yang Gandasil D itu warnanya hijau. Cari yang logo ada hologramnya. Ini menandakan India itu Gandasil B-nya asli. Oke. Lalu untuk 1 liter ini berapa takarannya? Saya biasa pemakai 1/3. Nah, ini 1/3 sendok makan. Saya larutkan. Karena ini saya akan berikan 1 minggu sekali, jadi saya beri cukup 1/3 saja ya. Lalu untuk pencegahan, karena ini lagi musim hujan, untuk pencegahan penyakit-penyakit jamur saya menggunakan ini dia fungisida Ziflo yang mengandung zinc. Ini fungisida kontak berwarna kuning, yaitu untuk pencegahan tanaman-tanaman yang terkena penyakit jamur. Ini juga mengandung ZPT ya, makanya saya memakai fungisida Ziflo ini. Karena ini juga untuk pencegahan, saya memakai 1/3 saja. Ya, sedikit aja ya, 1/3. Kecuali kalau tanamannya itu sakit, kena penyakit jamur, kita bisa tambahkan dosisnya. Makanya saya untuk jaga-jaga aja, saya kasih ini fungisida Ziflo-nya itu 1/3 di minggu pertama. Nanti minggu kedua, kalau memang tanamannya itu tidak sehat-sehat saja atau tidak sakit, ya kita tidak usah perlu memakaikan fungisidanya, cukup Gandasil B-nya saja. Sekarang kita aduk ya. Oke. Aduk seperti ini. Nah, kalau udah larut gini, kita masukkan ke dalam alat semprot. Ini alat semprot sprayer yang udah saya siapkan. Jangan lupa siapkan corong dan saringan. Saringan ini sangat berguna agar takutnya ada kotoran-kotoran nanti jadi tidak membuat mampet pada alat sprayer kita. Jadi alat semprot kita, alat sprayer kita akan tetap awet ya. Oke. Nah, udah ya, udah selesai, kita tutup. Sekarang kita siap untuk melakukan penyemprotan pupuk bunga pada tanaman berbunga kita. Oke guys. Oke guys, sekarang kita siap untuk melakukan penyemprotan pupuk bunga pada tanaman petunia ini di minggu yang pertama. Nah, ini dia. Kita gunakan sprayer yang kecil ya, sprayer yang paling kecil, sprinkle, agar mengenai rata di semua daun petunianya. Ya, udah kena sampai semprot, sampai ketiak daun kita juga semprot ya, sampai benar rata. Nah, kalau udah, berarti sudah selesai penyemprotan pupuk bunga di minggu pertama pada tanaman petunia. Tunggu update selanjutnya penyemprotan bunga di minggu kedua ya. Oke, akan ada penyemprotan bunga di minggu kedua dan juga pengocoran NPK di minggu kedua. Jadi jangan kemana-mana, subscribe channel saya ini agar dapat notifikasi dan tidak ketinggalan informasi apapun tentang tanaman-tanaman berbunga yang lainnya. Oke guys, kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.